Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kami Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Saat ini kita sedang berjalan di bulan Juni yang kita kenal sebagai bulan Hati Kudus Yesus. Wujud misi atau evangelisasi Gereja Katolik Universal pada bulan ini menempuh jalan hati. Kita semua diajak berdoa. Semoga kita dan saudara-saudari kita, siapa saja yang sedang dihantam badai COVID-19, yang membuat kita sudah jatuh dan terpuruk hampir pada semua dimensi hidup kita, kita bisa menemukan jalan hidup yang menghantar kita untuk dapat disentuh oleh hati kudus Yesus. Marilah kita semua di awal novena kita, novena hari yang pertama ini, novena hati kudus Yesus, kita tunduk kepala, hening sejenak. Kita mohon belas kasih Allah atas semua dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita kepada hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa, doa pembuka. Doa pemulihan kehormatan kepada hati Yesus. Ya hati Yesus yang Maha Kudus, tak terkatakan besarnya anugerah yang Engkau limpahkan kepada umat manusia. Namun banyak orang meremehkan rahmat-Mu itu dan tidak menghargai karunia kebaikan-Mu. Para pendosa menghina Engkau, manusia yang tak bersemangat mengesampingkan Engkau, dan bahkan mereka yang saleh pun sering mengabaikan Engkau dengan hati yang dingin dan pelupa. Bahkan mereka yang Engkau cintai secara khusus kadang-kadang menyakitkan hati-Mu dan tidak menghargai cinta kasih-Mu. Sebab itu, sambil menghadap hadirat-Mu yang kudus dan hormat yang kami berisili atas penghinaan-penghinaan keji yang dibuat orang di mana-mana terhadap cinta kasih-Mu. Kami hendak memperbaiki semua hal buruk itu, serta menghibur Engkau dengan cinta kasih yang berkobar-kobar, sebagai silih atas kelalaian dan penghinaan keji terhadap-Mu. Berkenanlah Engkau menerima dengan rela semua silih kami, sebab kami mempersatukannya dengan pahala Bunda Perawan Maria, para santo dan santa, dan segenap orang Kristen yang suci. Ya hati Maha Kudus Yesus, ampunilah para pendosa, seperti Engkau mengampuni anak hilang dalam kitab suci itu. Dan sudilah selalu mencurahkan kemurahan hati-Mu, baik kepada mereka pun kepada kami semua. Dengan rendah hati, kami mohon semuanya ini kepadamu, dalam kesatuan hati kami, dengan hati Maria yang tak bernoda, Bunda kami yang tercinta. Amin.
Marilah kita mendengarkan Injil Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud, Bethlehem, tempat Daud. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuhnya. Demikianlah Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, pada bulan Juni adalah bulan Hati Kudus Yesus. Dan pada bulan Juni ini semua diingatkan untuk datang menimbah kekuatan dari hati Maha Kudus Tuhan kita Yesus Kristus dalam novena yang kita jalankan selama 9 hari. Dan inilah hari yang pertama untuk kita mulai. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada tema kalender liturgi di bulan Juni, tema misi evangelisasi adalah menuju jalan hati. Maka tepat sekali kalau pada hari-hari ini kita semua datang masuk merasakan cinta hati Yesus yang tiada batas, yang telah Yesus berikan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bila kita arahkan tatapan kita pada hati Yesus atau simbol hati, maka itu selalu menunjuk pada dua hal. Yang pertama adalah hati menunjuk pada hati Yesus yang tertikam. Hati Yesus adalah
diri Yesus sendiri yang lambungnya ditikam di atas kayu salib, mengeluarkan darah dan air. Air dan darah lambang bahwa Yesus memberikan cinta sehabis-habisnya kepada dunia. Ketika Yesus menyerahkan hidupnya dan lambungnya dibuka, Ia menganugerahkan rohnya kepada kita semua. Dengan Yesus mewahyukan kepada kita betapa Allah mencintai kita. Hati Yesus yang tertikam itu merupakan sumber kehidupan yang tidak kunjung habis. Yang kedua, simbol hati atau hati juga dimaksudkan menjadi simbol dari jati diri dan kualitas hati Yesus sendiri. Dari hati Yesus mengalir perhatian dan cinta Yesus kepada orang-orang susah, kepada orang lapar, kepada orang sakit, orang kusta, dan mereka yang datang dengan berbagai macam penderitaan. Ketika Yesus melihat orang buta, orang bisu, orang tuli, orang lumpuh yang dibawa kepadanya, hati Yesus tergerak dan mengalami kepedihan mereka. Ketika Yesus melihat ribuan orang mengikutinya dengan capek dan lapar, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Jadi juga menunjuk pada sikap dan perasaan Yesus, yaitu yang penuh belas kasihan, kelemah lembutan, keberanian dan ketaatan kepada kehendak Bapaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Pastor Julius Xavier, pendiri Tarekat Hati Kudus Yesus, mengatakan bahwa kalau kita devosi atau kita memberikan penyembahan penghormatan khusus kita kepada Hati Kudus Yesus, kita tidak boleh lupa 3 hal ini. Yang pertama adalah kita memandang Yesus yang telah mereka tikam. Ini suatu cara untuk memahami seluruh rencana keselamatan Allah yang memuncak dalam hati Yesus yang tertikam. Dan yang kedua, dia katakan, kita harus menjadikan sikap itu sebagai pusat. Jadi merupakan suatu cara hidup dan mengadah, yaitu hidup dari dan menurut perasaan-perasaan hati Yesus dalam seluruh kehidupan kita. Dan yang ketiga, dia katakan, kita harus menemukan di dalamnya kekuatan hidup untuk bagikan kekuatan itu dengan orang lain, biarpun kita ditolak. Inilah suatu cara berevangelisasi, berpartisipasi dalam misi hati Yesus untuk menebus masyarakat dan dunia dari segala macam-macam kebobrokan, penderitaan, melalui kabar dan manifestasi cinta ilahi Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Anda, saya, dan kita semua bukan hanya pencinta Hati Kudus Yesus. Kita bukan hanya pengikut Hati Kudus Yesus, tetapi kita juga harus menjadi misionaris cinta kasih. Yakni kita mau ikut serta
dalam putusan cinta yang berasal dari Allah Bapa, diwujudkan dalam diri Yesus, dan dilanjutkan oleh Roh Kudus, suatu putusan yang mau mengubah dunia dengan cinta ilahi. Ini yang mesti kita petik. Inilah jalan, inilah tempat di mana kita menempuh jalan hati. Maka marilah kita membiarkan diri kita di hari-hari novena ini, dari hari pertama sampai pada hari yang ke-9, yang akan kita puncaki perayaan hati kudus Yesus. Kita membiarkan diri kita disentuh, kita membiarkan diri kita dijamah oleh hati kudus Yesus. Supaya apa? Supaya kita bisa membawa suatu budaya baru, yaitu budaya hati, sesuai wujud misi di bulan Juni ini, yakni menempuh jalan hati. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Hati Yesus, hati Tuhan kami, mata air jiwa yang lemah, yang mau minum dari mata ini, dia hidup makin terjemah. Suri baru datang kami, maka air yang ilahi, hati Yesus, hati kami, puaskanlah jiwa yang lemah. Saudara-saudari yang marilah kita memasuki doa novena kita. Doa novena kepada hati Maha Kudus Yesus. Yesus yang ilahi, Engkau pernah berkata, mintalah dan engkau akan menerima, cari dan engkau akan mendapat, ketuk dan pintu akan dibuka bagimu. Pandanglah kami yang sedang bersimpu di kaki-Mu yang kudus. Penuhilah dengan iman yang hidup dan penuh percaya kepada janji-janji yang ucapkan oleh hati Maha Kudus-Mu kepada Santa Margareta Maria Legok. Kami datang memohon kemurahan hati-Mu untuk maksud-maksud kami. Kita ini memencatkan maksud-maksud pribadi kita. Kita lanjutkan. Kepada siapa kami berharap jika bukan kepadamu, karena hati-Mu adalah sumber segala rahmat dan berkat. Kemanakah akan kami cari jika bukan di dalam perbendaharaan hati-Mu yang kaya akan belas kasih dan kebaikan? Di manakah harus kami ketuk jika bukan pada pintu melalui mana Allah memberikan dirinya kepada kami, dan melalui pintu kami datang kepada Allah. Kami berlari kepadamu, ya hati Maha Kudus Yesus. Di dalam Engkau kami mendapatkan penghiburan di kala susah.
perlindungan dikala teraniaya, kekuatan dikala terbebani dengan cobaan, dan terang dikala bimbang dan gelap. Ya Yesus kekasihku, kami sungguh percaya bahwa Engkau dapat mengabulkan rahmat, sekalipun itu harus melalui sebuah mujizat. Cukuplah Engkau berkenan dan permohonan kami dikabulkan. Kami akui bahwa kami tidak pantas menerima pemberian-Mu, tetapi hal ini tidak menjadi alasan bagi berkecil hati. Engkaulah Allah yang penuh dan Engkau tidak akan menolak hati yang remuk redam. Sebarak tatapan matamu yang penuh belas kasih dan hatimu yang penuh dengan kebaikan, agar kemalangan dan kelemahan kami dipulihkan. Ya hati Maha Kudus Yesus, apapun juga yang menjadi keputusan-Mu atas semua permohonan kami, tak pernah kami akan berhenti menyembah, mengasihi di mana-mana, dan oleh seluruh ciptaan selama-lamanya. Anugerahkanlah rahmat yang kami butuhkan, sebab dengan rendah hati kami mohon kepadamu melalui hati Maria yang tak bernoda, Bundamu yang penuh duka cita. Percayakan kami kepadanya, dan kami percaya bahwa doa dari hati Maria yang tak bernoda dalam persatuan dengan hati Maha Kudus-Mu akan menjadi sangat berkuasa. Amin. Kita bersama melanjutkan dengan litani hati kudus Yesus. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus dengarkanlah kami. Kristus kabulkanlah doa kami. Allah Bapa di surga, Kasihanilah kami. Allah Putra penebus dunia, Kasihanilah Roh Kudus, Kasihanilah kami. Allah Tritunggal Maha Kudus, Tuhan yang Maha Esa. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang Maha Kudus, Kasihanilah kami. hati Yesus Putra Bapa kekal, Kasihanilah kami. hati Yesus diwujudkan oleh Roh Kudus dalam rebaan Bunda Maria. Kasihanilah kami. Hati Yesus dipersatukan dengan sabda Allah dalam satu wujud. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang kemuliaannya tak terbatas. Kasihanilah kami. Hati Yesus bait kudus Allah. Kasihanilah kami. Hati Yesus kemah Allah dan pintu surga. Kasihanilah kami. Hati Yesus perapian cinta kasih yang bernyala-nyala. Kasihanilah kami. Hati Yesus penuh kebaikan dan cinta kasih. Kasihanilah kami. Hati Yesus lubuk penuh keutamaan. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang amat patut dipuji-puji. Kasihanilah kami. Hati Yesus Raja dan pusat segala hati. Kasihanilah kami. Hati Yesus tempat semua harta kehidupan. Kasihanilah kami. Hati Yesus tempat tinggal kealahan seluruhnya. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang berkenan kepada Bapa. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang kekayaannya berlimpah kepada kami. Kasihanilah kami. Hati Yesus kerinduan bukit-bukit yang kekal. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang sabar dan besar belas kasihannya. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang murah hati kepada yang berseru kepadamu. Kasihanilah kami. Hati Yesus sumber kehidupan. Kasihanilah kami. Hati Yesus kurban pelunas dosa kami. Kasihanilah kami. Hati Yesus tanpa penghinaan. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang hancur karena kejahatan kami.
Kasihanilah kami. Hati Yesus yang taat sampai mati. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang tertusuk dengan tombak. Kasihanilah kami. Hati Yesus sumber segala penghiburan. Kasihanilah kami. Hati Yesus kehidupan dan kebangkitan kami. Kasihanilah kami. Hati Yesus pokok damai dan pemulihan. Kasihanilah kami. Hati Yesus kurban untuk orang berdosa. Kasihanilah kami. Hati Yesus keselamatan bagi orang yang berharap kepadamu. Kasihanilah kami. Hati Yesus kesukaan semua orang kudus. Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Sayangilah kami ya Tuhan. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Kasihanilah kami. Yesus yang lembut dan rendah hati. Hati kami seperti hatimu. Marilah berdoa bersama. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, terimalah segala pujian dan penghapusan dosa yang dipersembahkan hati Maha Kudus Yesus kepadamu. Demi semua orang berdosa, sudilah Engkau dosa umatmu ini, yang memohon belas kasihan-Mu, dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang bersatu dengan Dikau dalam Roh Kudus, hidup dan berkah kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita berdoa bakti kepada hati kudus Yesus. Yesus yang amat manis penembus bangsa manusia, lihatlah kami yang sekarang dengan rendah hati berlutut di hadapan altar-Mu. Kami ini umat-Mu dan kami ingin tetap menjadi umat-Mu. Tetapi agar persatuan kami dengan Dikau lebih erat lagi, maka sekarang ini kami masing-masing dengan rela hati menyerahkan diri kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Banyak orang yang belum pernah mengenal Engkau. Banyak pula yang menghinakan perintah-perintah-Mu dan mangkir daripada-Mu. Kasihanilah semua orang itu, ya Yesus yang Maha Rahim, dan tariklah mereka kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hendaklah Engkau rajai bukan hanya mereka yang setia, yang belum pernah menjauhkan diri daripada-Mu, tetapi juga orang-orang yang meninggalkan Dikau, seperti anak hilang itu. Kuasailah mereka dengan kerahiman-Mu, agar mereka segera kembali ke rumah Bapa, jangan sampai binasa oleh karena kesusahan dan kelaparan. Hendaklah Engkau Raja juga mereka yang kena tipu pengajaran sesat dan yang memisahkan diri dari persatuan gereja-Mu. Pulangkanlah mereka semua ke pelabuhan kebenaran dan kesatuan iman, supaya segera hanya ada satu kawanan dan satu gembala. Yesus yang Maha Rahim, anugerahkanlah gereja-Mu kemerdekaan yang tetap dan sentosa. Anugerahkanlah rasa aman dan tertib pada segala bangsa. Semua pada akhirnya di seluruh dunia berkumandanglah satu suara ini saja. Kemuliaan kepada hati Maha Rahim dan Maha Kudus Yesus, yang membawa bahagia kepada kita. Kepada hati itulah hormat serta pujian, kini dan sepanjang masa. Amin.
kita bersatu dalam doa penutup penyerahan keluarga kepada hati kudus Yesus. Ya hati Maha Kudus Yesus, hari ini hampir berlalu. Betapa banyak hal yang boleh kami terima dari kelimpahan kasih-Mu pada hari ini. Sejak bangun pagi sampai saat ini, tangan kasih-Mu selalu menyertai kami. Engkau mengatur langkah kami dan melindungi jiwa kami terhadap segala bahaya dan kebinasaan. Ya hati Maha Rahim dan Juru Selamat yang pemurah, sekarang ini kami sekeluarga berkumpul di hadapan-Mu. Kami mau berterima kasih atas segala rahmat dan berkat-Mu. Kami mohon ampun atas segala kesalahan dan kelalaian kami, dan hendak membarui penyerahan seluruh keluarga kami kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Ya hati Maha Kudus Yesus, Raja dan pusat segala hati, tinggallah di dalam rumah kami dan kuasailah hati kami. Bantulah dengan rahmat-Mu kami hidup suci dan saling mengasihi dengan cinta yang ikhlas. Berikanlah kami kekuatan untuk saling memaafkan dan bertenggang rasa terhadap kekurangan kami masing-masing yang sudah menjadi ciri kudrati makhluk-Mu. Janganlah sekali-kali membiarkan benih-benih perpecahan dan keretakan bertumbuh dalam keluarga kami. Hiasilah rumah kami dengan kekayaan rahmat-Mu, serta keselamatan kebajikan-kebajikan Kristiani. Kuatkanlah kami dalam derita, dan arahkanlah mata kami senantiasa kepada cinta hati-Mu yang mesra. Berikanlah kami semangat dalam mengabdi sesama kami yang sakit dan yang memerlukan pertolongan. Karuniakanlah kami ketabahan dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan baik demi kemuliaan dan keluhuran Allah Bapa. Penuhilah hati kami dengan cinta-Mu, dan izinkanlah menjadi milik-Mu. Bukalah mata kami terhadap penderitaan banyak saudara yang kurang beruntung nasibnya. Beri kekuatan agar kemauan baik kami terwujud dalam perbuatan-perbuatan amal. Semoga dengan demikian dunia di sekitar kami mengakui bahwa kami ini sungguh-sungguh murid-Mu, sebab kami saling mengasihi satu terhadap yang lain. Pada kesempatan ini, kami berdoa pula bagi anggota-anggota keluarga yang tidak dapat berkumpul bersama kami dalam novena ini. Lindungilah mereka, ya Yesus yang Maha Rahim, di mana saja mereka berada. Semoga tangan-Mu yang Maha Kuasa menjadi tongkat sandaran dan penuntun bagi mereka. Semoga hati-Mu yang penuh cinta menjadi pelabuhan aman bagi mereka dalam keadaan apa saja. Ya Guru dan andalan keluarga kami, hari sudah senja dan malam hampir tiba, maka tinggallah bersama kami. Bukalah hati-Mu menjadi tempat istirahat yang aman dan tenteram bagi kami sekeluarga. Semoga cinta dan kasih sayang hati-Mu mempersatukan kami semua dan kelak di dalam kemuliaan dan kejayaan abadi, tempat kami boleh memuji dan memuliakan Dikau bersama para kudus sekalian sepanjang segala abad. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian
dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, dengan ini novena kita kepada hati kudus Yesus di hari pertama telah selesai. Esok malam pada jam 8 tepat kita akan lanjutkan dengan novena hari yang kedua. Pulanglah kita diutus. Amin.